Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Am. Selamat malam, Bu Dewi. Iya. Kenapa Pak Am terlihat muram? Seperti ada permasalahan. Mungkin ada yang mau disampaikan atau dibicarakan, Pak Am? Iya, Bu Dewi, terima kasih atas waktunya bertanya kepada saya. Memang beberapa minggu ini saya kepikiran terus ini ada permasalahan di kelas saya. Ini Bu, anak saya sering kesiangan. Saya perhatikan tiap hari, hampir tiap hari dia itu sering kesiangan. Jadi saya kepikiran terus soalnya eh, ketika saya menjelaskan dia datang ya mengucapkan salam kan jadi terganggu. Kemudian eh, anak-anak itu ketika belajar itu kan terganggu juga langsung melihat ke pintu masuk ya seperti itu. Jadi memang jadi kurang konsen begitu, jadi mengganggu konsentrasi baik saya sebagai guru maupun murid begitu, Bu Dewi. Iya, iya, iya. Jadi anak-anak murid Pak Am itu ya beberapa murid sering datang terlambat ya. Eh, Ya, Kira-kira penyebabnya itu mereka sampai datang terlambat itu apa ya, Pak Am ya? iya setelah saya telusuri, eh, saya tanya-tanya ya ke murid tersebut, ternyata dia itu eh, sering kesiangan karena pulang mengaji beliau terlambat pulangnya begitu karena di di pengajian di pesantren dekat rumahnya itu ya dia terlambat begitu di ininya dikasih ininya apa dikasih materinya oleh ustaz begitu jadi tanpa memperhatikan jadwal pembelajaran jadwal di kelas jadwal di sekolah begitu jadi mereka itu pulangnya kesiangan terus harus mandi dulu kemudian eh, sewaktu-waktu ya itu kan harus sarapan dulu lalu berangkat Oh, ke begitu. sekolah jadi ya itu kesiangan begitu Ibu Oh, iya ya, penyebabnya. begitu ya, paham ya. Jadi anak-anak paham itu datang ke kelas terlambat karena memang mereka itu mengajinya sampai larut malam, begitu ya, paham ya? Bukan mengaji waktu paginya setelah subuh kan dia itu mengaji di Iya. di masjid gitu ya jadi bagian dia bagian dia diajar itu belajar Al-Quran dan kitabnya itu dia apa tidak didahulukan jadi menurut urutan yang datang seperti itu ataupun eh, siapa yang lebih dulu di ini apa belajar apa yang dulu hadir begitu jadi walaupun misalkan dia itu anak sekolah jadi tidak didahulukan akhirnya Oh, ketika dia agak terlambat datang ke masjid otomatis kan belajar Quran atau kitabnya dia eh, ke belakang terbelakang gitu jadi oh bagian iya. belakang jadi Iya, akhirnya dia pulang ke rumahnya lambat begitu. oke, oke. Saya mengerti ya. Jadi mereka itu pulang dari mengajinya itu terlalu siang ya, paham ya? Se Iya terus dia sedangkan dia itu harus menyiapkan ya, harus mandi, harus ini itu untuk menyiapkan iya. pergi ke sekolah. Oh ya, dari kira-kira ya Pak Am ya dari percakapan kita kali ini tujuan Pak Am atau hal yang ingin didapatkan oleh Pak Am itu apa ya? Hmm, saya ingin mendapatkan solusinya, Bu. Bagaimana solusinya atas permasalahan yang saya dapatkan ini? Ya, karena terus terang saya minggu-minggu ini terus kepikiran mencari solusi bagaimana sebaiknya saya eh,
menyelesaikan permasalahan murid ini, begitu Ibu. Oh, iya iya. Uh, Terus ya Pak Am ya, rencana atau tindakan apa agar harapan Pak Am itu bisa diwujudkan ya? Kira-kira dengan rencana seperti apa baiknya itu Pak Am? Nah, saya sempat terpikirkan Bu ya, eh, mencari solusi mungkin ya. Yang pertama saya harus komunikasi dengan mencari penyebab awalnya ya. Tadi udah didapatkan. Kemudian yang kedua komunikasi meminta meminta saran atau pendapat dari teman sejawat ya. Kemudian saya juga bisa meminta pendapat atau persetujuan juga kepada kepala sekolah ya. Dan juga saya komunikasi dengan orang tua ya, dengan orang tua dan juga eh, pengajar di atau ustadznya di masjid itu ya, tempat tempat dia mengaji begitu. Oh iya iya, bagus itu ya Pak Am ya. Menurut saya itu ide yang bagus. Ketika Pak Am ingin berkomunikasi dengan pengajar ngajinya, dengan orang tua dari mereka, karena orang tua yang lebih tahu ya tentang situasi kondisi di rumahnya, bahkan dengan rekan sejawat ya. Ya, menurut saya itu sangat bagus. Eh, Selain itu, mungkin ada strategi lain untuk bisa menanggulangi keterlambatan anak-anak ke sekolah ya Pak Am ya. Ya, nah menurut saya ya, setelah saya mungkin berkomunikasi dengan kepala sekolah yang meminta izin dengan teman sejawat pendapatnya dan juga dengan apa eh, pengajarnya ya di tempat dia mengaji ya, atau kepada ustadznya saya berkomunikasi mungkin strategi ataupun cara lain mungkin bisa setelah dijalin komunikasi mungkin dikasih saran atau pendapatnya. Jika Ustadz itu menerima, alhamdulillah ya. Kalau tidak kan bisa dikomunikasikan lagi dengan orang tuanya, jadi supaya anak itu lebih dulu datangnya ke masjid ya, kemudian juga bisa meminta kepada Ustadz itu supaya mendahulukan anak-anak yang sekolah begitu Bu. Oh iya ya. Eh, Hebat ya paham ya. Ya kalau memang kalau sampai Pak Am bisa mengkomunikasikan dengan baik dengan guru ngajinya ya agar mendahulukan mereka yang berangkat ke sekolah bagus itu ide yang sangat bagus. Kalau menurut Pak Am kira-kira di antara cara-cara yang tadi Pak Am sebutkan cara mana yang Pak Am anggap itu paling efektif untuk bisa dilakukan untuk saat ini? Nah, yang paling efektif itu yang pertama tadi jalin komunikasi dulu dengan berbagai pihak ya, dengan berbagai pihak, dengan eh, teman sejawat, kemudian kepala sekolah, berkomunikasi dengan orang tua dan juga Pak Ustadz tadi ya, dikasihkan seperti itu melalui cara-cara seperti itu, insya Allah nantinya bisa ditemukan eh, satu jalan solusi yang terbaik bagi semua ya, bagi Oh iya. murid ya, bagi anak-anak, bagi siswa ya, bagi bagi anak itu, bagi uh, tempat mengajinya begitu supaya tidak Iya. mengganggu dan juga mungkin orang tua juga. Oh iya Itu iya. Bu Ya bagus ya menurut bagus saya. Pak Am. Alhamdulillah ya Pak Am sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Pak Am hadapi. Selanjutnya Ya Bu, ya Pak Am ya, alhamdulillah. kira-kira siapa yang bisa dilibatkan dalam mencapai eh,
Maaf ya Pak Am, terkendala. Kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan ya Pak Am ya untuk mencapai tujuan yang diharapkan tersebut? Menurut saya orang-orang atau ya yang terlibat dalam solusi yang saya temukan ini, yang solusi yang saya cari ini, yang saya temukan ya, yang pertama teman sejawat, kemudian kepala sekolah, kemudian orang tua murid itu sendiri ya, kemudian muridnya juga dilibatkan, dan juga yang terakhir adalah Pak Ustadz atau pengajar di tempat ngajinya itu, Oh seperti iya, itu. oh iya iya benar ya ya. Saya setuju sekali itu. Dan kira-kira kapan Pak Am akan mulai merealisasikan ini tindakan Pak Am? Insya Allah setelah saya setelah saya merencanakan dengan baik, insya Allah dalam minggu ini, dalam minggu ini atau besok mungkin ya, besok Ya, mungkin saya langsung eksekusi, bisa langsung saya tindak lanjuti ini setelah percakapan ini dengan Ibu. Terima kasih, saya udah termotivasi untuk segera melaksanakan ini. Insya Allah besok akan saya langsung eksekusi mengenai rencana ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya. Mohon doakan. oh iya iya. Iya, besar harapannya pasti ya. Semoga apa yang direncanakan Pak Am itu bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi gimana nih perasaan Pak Am setelah melakukan obrolan ini ya? Eh, Kira-kira apa yang didapatkan, yang dirasa didapati oleh Pak Am? Saya sangat senang sekali ini setelah berbicara dengan Ibu ya, dengan eh, dengar curhatan saya tentang permasalahan pembelajarannya, tentang permasalahan yang ada di kelas saya, terutama murid yang kesiangan itu. Jadi saya bisa menemukan solusi yang terbaik bagi saya dan juga bagi murid-murid saya. Seperti itu, Ibu. Oh Saya senang iya, sekali. oh iya 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 ya Pak ya. Saya tunggu kabar selanjutnya nanti setelah Pak Aam melakukan apa yang menjadi tujuan Pak Aam. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Aam ya tentang Iya, siap, segala Bu. Terima sesuatu kasih. hasilnya ya. Ya, terima kasih Pak Am ya atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Ibu. Ya, terus gantian ya Pak Am ya. Ya, Pak Am jadi coaching. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam Pak Am. Bolehlah kita ngobrol agak lama ya, Bu Dewi ya. Ini saya setelah saya memperhatikan ini beberapa hari ini, kelihatan Bu Dewi itu eh, ada yang kayak ada yang dipikirkan ya. Terlihat tidak, kurang konsentrasi kelihatannya ketika masuk kelas, kemudian eh, kurang kurang bersemangat ketika masuk ke kelas ya. Saya perhatikan ini beberapa hari ini. Bolehlah kita ngobrol sedikit apa keluhannya atau permasalahannya, Bu Dewi? Oh iya Pak Am, begini ya. Saya punya permasalahan di kelas saya ya. Saya kan guru mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, ketika saya mengajar, terutama di kelas 7 itu ya Pak Am ya, ketika saya mengajar bahasa Inggris kan terkadang tetap ya kita butuh kamus, butuh sumber, referensi. Kebanyakan peserta didik saya, murid-murid saya itu belum mempunyai kamus, baik yang kamus bentuk buku ataupun bentuk digital lewat HP. Kebanyakan dari mereka masih belum mempunyai. Jadi saya merasa Oh itu ya. pembelajaran yang saya lakukan itu menjadi kurang efektif, Pak. Oh ya, permasalahannya itu ya, Ibu. Nah, menurut Bu Dewi itu eh, kenapa bisa demikian murid itu? Karena adakah
sebab-sebab atau ada sebab-sebab lain yang mungkin murid itu seperti itu, Bu? Coba coba utarakan sama Ibu Ya kalau kepada saya saya. lihat sih ya dari latar belakang murid-murid saya, mungkin karena motivasinya kurang ya. Motivasi mereka dalam belajar bahasa Inggris mungkin kurang lah, bisa dianggap kurang karena mereka terlihat santai-santai aja. Terus dari faktor segi ekonomi, mereka kebanyakan dari mereka itu orang tuanya cuma seorang petani, bahkan ada yang buruh petani ya. Jadi mungkin mereka hanya mendapat uang untuk uang saku saja. Jadi susah untuk bisa membeli kamus, Bang. Oh, begitu ya. Jadi permasalahannya sudah Bu Dewi telusuri ya. Nah, ini menurut Bu Dewi ada solusi tidak? Menurut Bu Dewi, solusi terbaik yang bisa ditawarkan ataupun yang Bu Dewi temukan untuk mengatasi permasalahan ini? Saya sempat terbesit ya Pak ya dalam benak saya, gimana kalau saya mencanangkan program menabung ya Pak ya setiap hari misalkan bisa 2.000 lah atau yang punya uang lebih bisa lebih dari 2.000. Setiap murid wajib untuk menabung untuk dikumpulkan ya dari sedikit-sedikit kan lama-lama menjadi banyak. Ketika sudah terkumpul seharga kamus, misalkan kita bisa belikan kamus. Jadi tidak menghambat ketika pembelajaran ya Pak ya. Nah, itu rencana saya Pak ke depan. Wah, itu ide bagus menurut saya itu. Menurut saya itu ide bagus, Bu Dewi bisa di, bisa diterapkan juga ya sama Bu Dewi itu eh, cara-cara yang baik itu ya salah satu cara-cara yang baik bisa diterapkan ini ke murid ya dengan cara menabung jadi menyisihkan sebagian jajan mereka ya misalkan berapapun jajan mereka jadi bisa disisihkan sesuai target yang bisa eh, mereka inginkan ya misalkan harga kamusnya sekian berarti perharinya anak itu akan mulai menyiapkan misalkan jajannya berapa untuk jajan berapa untuk ditabungkan berapa itu ide bagus menurut saya jadi Iya, luar iya. biasa itu akan akan sangat membantu solusi terbaik ya buat anak jadi tidak memberatkan ke anak tidak memberatkan juga kepada orang tua yang melihat dari sisi ekonomi memang agak kurang. Nah, tapi menurut eh, coba menurut Bu Dewi ada nggak hambatan-hambatan lain dalam menjalankan misalkan eh, ide Oh Bu iya, Dewi ini? iya, paling kalau saya mau menjalankan tindakan ini, hambatan yang akan saya temui mungkin ketika ada murid yang memang dikasih uang jajannya pas-pasan mungkin ya Pak ya, dikasih 2.000 masa ditabungkan semua, soalnya di kampung masih ada ya yang ngasih uang 2.000 masih ada. Jadi pasti apa sih ya, mau tidak mau murid saya akan protes mungkin ya Pak ya, masa semuanya dipakai nabung, lalu mana untuk jajan. Terus ditambah menurut orang tuanya tidak begitu paham tentang pendidikan, jadi nggak apa-apa lah, nggak punya kamus juga nggak apa-apa, tinggal belajar aja menyesuaikan. Itu mungkin hambatan-hambatan saya. Oh iya iya iya. Kemudian setelah Bu Dewi identifikasi juga misalkan melalui hambatan-hambatan itu ada cara lain yang lebih efektif mungkin tidak. Menurut Bu Dewi ada cara lain yang lebih efektif lagi tidak jika misalkan solusi yang satu ini misalkan ada hambatan itu ada tidak? Kalau cara-cara lain atau strategi lain mungkin saya akan melakukan pendekatan ya Pak ya ke orang tuanya ya. Saya apa sih meminta kolaborasi pada wali murid untuk bisa mendukung, memotivasi, mendukung pembelajaran untuk anak-anak mereka. Ketika belajar bahasa Inggris ya memang memerlukan kamus bahasa Inggris ya. Jadi saya akan meyakinkan
para orang tua bahwa pentingnya belajar dan sarana prasarana yang memadai lah. Dalam hal ini kamus kan insya Allah kamus itu bisa direalisasikan lah, bukan hal yang benar-benar mahal banget ya Pak ya, itu masih dalam wajar untuk harga-harganya juga. Paling itu cara yang akan saya Wah, lakukan. itu juga ide yang bagus juga Bu Dewi, itu bagus sekali, efektif ya, bisa seperti itu. Nah, ini dari dua solusi tadi, menurut Bu Dewi mana yang paling terbaik yang akan dipilih? Ya, yang saya anggap paling baik atau paling efektif mungkin, saya mencoba dulu itulah yang pertama Pak, yang menabung ya, menabung dua Bagus ribu sekali. atau lebih mungkin. Ya itu Ya, caranya. ya, iya, iya betul. Jadi cara yang pertama ya, yang menurut Bu Dewi paling baik ya. Kemudian kapan ini bisa direalisasikan ini menurut Bu Dewi? Oh ya, insya Allah saya akan besok ya, besok Pak Am, saya sudah mau mensosialisasikan ke setiap kelas ya, tentang rencana menabung setiap hari untuk membeli kamus itu. Mungkin hari berikutnya atau 2 hari selanjutnya lah ya, biar ada persiapan, saya akan memulai menabung itu. Oh iya, iya, iya. Terus menurut Bu Dewi ini eh, siapa saja yang akan dilibatkan dalam eh, menjalankan program yang direncanakan oleh Bu Dewi ini? Eh, Paling yang akan saya libatkan ya Pak ya, ya peserta murid itu sendiri, terus ke wali kelasnya ya saya memberitahu kalau saya punya program ini untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris. Terus yang selanjutnya ke orang tua murid ya, saya akan sampaikan supaya orang tua murid juga mendukung program yang saya rencanakan ini. Oh iya, iya, itu ide bagus sekali Bu Dewi itu. Jika diterapkannya, mudah-mudahan dengan cara-cara ini Bu Dewi dapat dengan baik. Iya, amin Pak, amin. Semoga Dapat berjalan dengan baik ya Bu Dewi ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian jika di skala 1 sampai 10, seberapa penting ini permasalahan Bu Dewi untuk diselesaikan ini? oh ya, menurut saya ini sangat penting ya untuk saya guru bahasa Inggris ya. Mmm, Harusnya, mmm, sekarang sudah harus bisa mencapai skala 8 lah untuk ukuran sekolah yang di kampung. Jika sudah mencapai skala ke nomor 8 sudah dianggap baik, sangat baik lah. Ya, Pak. Ya, bagus sekali Dewi ya. Kemudian ini bagaimana sekarang perasaan Bu Dewi setelah melakukan obrolan kita hari ini? Bagaimana perasaan Bu Dewi? Ya, intinya saya sangat merasa tercerahkan ya Pak ya. Saya benar-benar merasakan ada solusi yang datang dari permasalahan ini. Dari obrolan kita malam ini, saya lebih tercerahkan untuk mendapatkan solusi ya Pak ya. Terima kasih Pak Am yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang mengenai permasalahan yang saya hadapi ini. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan pembicaraan kita hari ini
Bu Dewi bisa, alhamdulillah Bu Dewi bisa menemukan sendiri tentang permasalahan Bu Dewi, ya. Sampai jumpa lagi nanti setelah Bu Dewi melakukan aksi, ya. Jangan sungkan-sungkan untuk kita ngobrol kembali, ya, dengan pembicaraan yang setelah Bu Dewi laksanakan. Mudah-mudahan berhasil, dan juga nanti jika permasalahan Bu Dewi ini selesai dan menemukan jalan yang terbaik, jangan lupa juga bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain, ya, teman-teman Bu Dewi yang mempunyai permasalahan yang sama, ya, seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ini udah gitu, Pak. Ya, terima kasih Bu Dewi, ya, sudah mau mengobrol atau curhat dengan saya, ya. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan dengan lancar dan apa yang direncanakan Bu Dewi dapat terlaksana dengan baik. Amin, amin. Ya, sama-sama, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama kurang, Bu Dewi? Hah? Entos we terus 15 menit. Baik. Ya lawan sorana, aduh. Udah 15 menit. Udah, Pak. Udah tersampaikan dah semuanya juga. Kakuping tuh. Hah? Halo? Ayah suara Abi ayah tuh. Ya tapi alit itu tadi kan, ya. Abi keluar lah begitu, sekedap iya. Nya sok. Sekedap. Halo? Pak, iya kakuping teh nu Abi. Atau saya kupingin nama tertarik atas. Atau saya tarik nama. Tadi mah aja kan headset sih kan apa enten. Nya. Cekap tuh 15 menit itu tadi. Cekap entos. Tapi langkung kirang. Asa langkung gitu. Tadi teh Ibu teh 18 langkung 7-nya. 7 Ya, tambah 15 jadi seberapa? 7 tema 15 berarti 13 tambah 22 menit. 22. Pasnya kira. Ayeuna 21-nya. Karena dua-duanya. Iya. Kirang saeutik nu penting ulah leuwih teh 15, maksimal 15 menit soal. Oh gitu, ya, siap. Kurang ka ruang utama deui, Pak. Ieu mantong keluar heula. Mantong keluar. Ya lah, Bu Dewi ngapaskeun K22 tuh. K23. Pas Abi eta Abi ngaleungit sorangan, Pak. Teuing kunaon. Kumaha? Tadi pas Abi pertama geuning Abi jol keluar sendiri teuing teu ngarti eta teh. Nya kunaon abi cing, kunaon itu Bu Dewi bet keluar cing. Terpental, Pak, terpental. Oh gitu. Untung buru-buru deui ya kalau kata ayah. Abi ngacasina laptop ya. Ai Pak Am di mana? Tadi teh dinas pendidikan ya tanggal lereskeun Dapodik, ieu teh tiasa sinkron abi teh.
Burit-burit teuing. Emang tebih? Oh, ka Garutnya. Oh iya ke Garut atuh. Sabaraha Wih jam ka Garut? sekolah. Wih sekolah pan ke Garut jam 1 tadi teh. Oh, nya. Jadi Lah, karum utama deui leh teh Bu Dewi. nya sok-sok ka Rumput Utama. Eta wartos lah ka ibu atuh. Da ibu gentos di Rumput Utama. Oh, siap. Yuk. Waalaikumsalam.